dengan judul yang sangat puitis ini Pak ya, Sepasang Naga di Ujung Kampung. Judulnya memang agak puitis tapi realistis. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kita akan menyimak pemaparan terkait sastra lisan Bakumpai. Pada kesempatan hari ini, untuk pemaparan terkait sastra lisan Bakumpai, kami menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Pak Nasrullah dan Bapak Setiabudi. Beliau berdua adalah budayawan, pelaku dan juga seniman sastra lisan Bakumpai. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Nasrullah. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini sudah tidak asing dengan beliau. Saya akan membacakan biodata singkat beliau. Selebihnya mungkin nanti beliau akan melengkapi apa yang saya sampaikan. Nama lengkap Nasrullah SOSI MA, tempat tanggal lahir Jambu Baru 26 Mei 1979. Bapak Nasrullah, kami persilakan untuk menyampaikan materi dengan judul yang sangat puitis ini Pak ya, Sepasang Naga di Ujung Kampung. Kami persilakan. Minta izin di sini supaya mudah menyorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bapak Ibu semua. Ada Abdurrahman Al-Husaini dengan celutukan beliau yang khas. Cuman topinya nggak ada hari ini. Peristiwa langka, tidak ada topi baret. Maksudnya pensiun makin tebal topi baret. Baik, judulnya memang agak puitis tapi realistis. Sepasang Naga di Ujung Kampung. Ini cerita almarhum nenek saya bahwa di ujung kampung kita di hulu ada naga. Mereka akan keluar pada menjelang hari kiamat. Jadi naganya itu tersimpan abadi di situ. Nah, begitu ada permintaan jadi pemateri sastra lisan, kalau dalam antropologi itu folklore, automatically saya teringat tentang cerita sepasang naga ini. Apalagi tadi ada legenda Pak ya, yang dianggap benar itu. Di desa Hulu ada orang yang hilang sampai sekarang tidak ditemukan. Ada yang mengatakan dimakan ular, tapi bagaimana mungkin ular itu bisa memakan, karena kalaupun menyerang manusia dengan radius tertentu pasti akan ketahuan. Jadi kalau binatang, kalau bukan ular mungkin naga. Tapi ya lagi-lagi itu tidak bisa kita percayai, tapi legenda itu ada. Cerita ini, dan beruntung Prof. Rustam yang lebih dulu menyampaikan, karena teori-teori tentang sastra lisan banyak disampaikan beliau. Apa yang ingin beliau sampaikan ini tentu saja berdasarkan pengetahuan, pengalaman pribadi, informasi dari literatur tentang sastra lisan di Bakumpai. Kita akan lihat. Nah, sastra lisan berarti tadi benar menyesuaikan saja seperti apa yang disampaikan Prof. Rustam, dari mulut ke mulut. Otomatis kalau dari mulut ke mulut dia disampaikan kalangan terdekat, orang tua atau kerabat, terutama cerita menjelang tidur atau oleh komunitas. Ada satu cerita yang masih ingat di benak saya ketika orang tua sambil menjalin luka, cerita tentang persamaan Isra Mi'raj, bahwa ada orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj, dia menolak kebenaran Isra Mi'raj. Kenapa bisa dilakukan dalam waktu yang cepat? Kemudian dia mandi dan masuk ke dalam, menyelam dalam sumur.
dan dia masuk ke dimensi lain sampai ceritanya dia menikah dengan orang di dimensi lain itu. Lama sekali dia mengalami peristiwa itu, tetapi ketika dia sadar, ketika istrinya yang ada dalam dimensi lain itu mengatakan, kamu jangan naik ke atas loteng itu, dia melanggar itu, naik ke atas loteng dan dia muncul dari dalam sumur. Dia bertanya pada istrinya di dunia nyata, sudah berapa lama aku mandi di dalam sumur? Kata istrinya, kamu kan baru saja menyelam. Manusia tidak sampai 1 menit saya kira mampu bertahan menyelam. Barulah dia sadar bahwa Isra Mi'raj itu memang benar-benar terjadi. Jadi ini cerita yang di masa lalu yang langsung saja terbuka dalam pikiran saya bahwa oh, inikah sastra lisan. Nah, pemetaan saya sederhana saja dengan sastra lisan. Di daerah-daerah awalnya ada di daerah Beritokuala. Pikiran saya itu ya orang Bokumpai ada di Beritokuala saja. Kita lihat ada di Kecamatan Kuripan. Dominan orang-orang Bokumpai ada di Kecamatan Kuripan. Ada 1-2 desa saja yang terpengaruh mulai mengurangi bahasa Bokumpai. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan. Di Kecamatan Tabukan ini barangkali ada separuh desa dari Kecamatan Tabukan itu yang berbahasa Bokumpai. Sisanya kemudian berbahasa Banjar tambah transmigran. Kedua di Kecamatan Marabahan, di tempat daerah Ibu Dahliana ini dan Pak Amaudin dan Bu Emi. Kecamatan Bokumpai. Naik lagi Kecamatan Cirebon, Kecamatan Rantau Badau, Kecamatan Barampai hingga Kecamatan Anjir Pasar. Logika saya, semakin ke hilir orang Bokumpai itu semakin sedikit. Nah, yang menarik saya baru tahu dalam tahun ini desa wisata Sungai Biuku. Saya melihat ada lomba BC apa tuh? BC Kambek kalau tidak salah. Di Sungai Biuku ini. BC ini tidak ada dalam bahasa Banjar. Pengayuh. Kambek apa lagi? Saya tanya staf muda wali kota, ini apakah ada orang Bokumpai? Iya Pak, katanya kayaknya bahasanya bahasa Bokumpai. Saya punya nomor wali kota, saya kontak Pak Wali, ini benarkah ada orang Bokumpai? Jawabannya sebagian ada orang Bokumpai di situ. Nah, ternyata ada di kota Banjarmasin. Kemudian yang baru saya tahu di Kabupaten Banjar, di Martapura ya, Pak Rahman Husaini. Tapi juga ada di Kecamatan Alu-Alu. Saya dapat informasi, jadi tapi tidak ke lokasi. Ada di desa Podok, di 80% katanya desa itu orang Bokumpai. Terutama di Saka Jara dan Saka Mangkok. Barangkali Balai Bahasa bisa mengecek kebenarannya di situ. Kenapa ada di Alu-Alu? Kalau kita cerita mobilitas orang Bokumpai sampai ke Katingan, mereka memang singgah di beberapa tempat itu, termasuk juga di daerah Mendawai misalnya. Barangkali juga ada di daerah Pagatan, tapi data untuk itu belum saya temukan. Oke, kita masuk sastra lisan Bokumpai. Dalam pemetaan genre, ya ada lagu dan lain sebagainya, tapi mohon maaf belum tidak bisa menyanyikannya, tidak bisa bernyanyi. Nanti Ibu Dahlia yang menyanyikannya. Pertama, lagu yang bersifat religi ketika mengayunkan anak. Ayun dudu anakku duduk. Terus tuyang timba palambai labu. Ini Pak aneh, tuyang timba palambai labu. Kadang-kadang orang Bokumpai saja agak bingung nih apa istilahnya. Kemudian tambah zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau orang ingin bernyanyi bahasa Bokumpai, ikutin nada dari mengayunkan anak itu. Itu nada Bokumpai namanya. Nah, kalau anak itu tidak juga tidur dalam ayunan itu,
ibunya akan memanggil, pusat. Apalagi memanggil binatang-binatang yang menakut-nakuti anak itu. Nah, ini apa namanya, ayunan. Kemudian lagu ini ada aspek entertainmentnya. Ada nggak bahasa banyak unggah-unggah apung? Ada malah? Nah, berarti mirip unggah-unggah apung, apung sinali-nali, raja pone, raja wali. Kemudian kakinya dia nggak kiririt ya gitu. Ada dalam Banjar juga. Jadi ini sebenarnya tempat permainan anak itu kita tidak usah jauh-jauh, ada di kaki sang ayah. Jadi anak akan tertawa di situ. Kemudian aspek ekologis. Ini saya tidak tahu, tapi saya temukan dari catatan Pak Z.A. Maulani. Pung-pung halu mandai kan awan-awan mendeki kau kayu akan pone maihir kawal. Ini lagu yang sering dinyanyikan oleh ibu-ibu. Amang Udin adalah lagu ini di daerah Ubenteng. Ibu udah lihat di tempat saya ini tidak ada, tapi saya tulis karena saya kutip dari Pajen menceritakan bagaimana kegalauan orang Bakumpai akan hutannya yang dihancurkan raksasa. Kemudian aspek cerita, almarhum bapak saya suka cerita Tom and Jerry versi Bakumpai. Ini kisah Keleb dan Bake, kura-kura dan kera, ada ya, sama ya. Nah, ini variannya banyak sekali, tetapi dua hal itu pasti berkelahi ceritanya. Ini malam besok yang berkelahi lagi, malam besok berkelahi lagi. Jadi sebelum ada Tom and Jerry, orang Bakumpai punya Tom and Jerry juga. Ada cerita burung jue dengan burung bubut. Apa itu orang burung jue itu? Bahasa Banjarnya itu, bahasa Indonesia ya. Kalau bubut ada. Burung jue itu apa ya? Pak Udin tahu tuh. Jadi burung jue dan burung bubut bergantian melukis, saling bergantian melukis warna di tubuh temannya. Burung bubut ternyata melukis dengan bagus tubuh burung jue itu. Ini kan cerita fabel. Nah, giliran burung jue melukis burung bubut, langsung disiramnya. Mungkin mau versi instan. Rusaklah warna dari burung bubut itu. Hingga sekarang konon ceritanya, kan konon Pak, ketika burung bubut dan burung jue itu bertemu pasti berkelahi gara-gara soal estetika warna tubuh itu. Nah, ini dari segi masih banyak cerita-cerita yang menunjukkan fabel ini. Jadi mereka setiap bertemu pasti berkelahi. Kemudian pantun. Benar, ini ada kelewatannya saya mungkin. Nah, dalam cerita ini ada juga larangan incest, larangan kawin sedara. Larangan kawin sedara itu ada seorang ayah yang memiliki anak perempuan yang semakin dewasa, anaknya semakin cantik. Sang ayah ingin mendapatkan legalitas agar bisa menikahi anaknya. Dia masuk ke hutan, di hutan ada sungai, duduk di hutan, membawa pahera dan baliung. Pahera bahasa Indonesia Pak Udin apa pahera? Orang Bakumpai sudah tidak tahu pahera dan beliung, cuman menerjemahkan alat menebangan loh. Kalau beliung tahu ya pahera. Dia mengatakan begini, bila leteng pahera lampang baliung karena yang kuman sawe anakku. Bila pahera itu tenggelam, baliung itu mengapung, nanti saya menikahi anak saya. Ini kayaknya jauh sebelum ada agama nih. Tidak mungkin sebenarnya
Selamat datang Kanda Adenansi. Beliau dekan Fakultas Kehutanan Universitas Nahdlatul Ulama, kalau tidak salah, dari Babahan. Nah, Pak Hera itu terbuat dari kayu dan dia pasti timbul. Sedangkan beliau berat dari besi, dia akan tenggelam. Jadi dia ingin membuat sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Sang anak, kalau tidak salah namanya Raden Eno itu, curiga nih, kenapa sang bapak ini sering ke hutan membawa baliung dan perak, sedangkan dia tidak membawa kayu yang ditebang dari dua alat itu. Mendengarlah cerita apa yang diucapkan bapaknya, segera anaknya itu melarikan diri. Dia menyamar menjadi seorang perempuan tua. Kenapa perempuan tua? Ini binari oposisi karena dia adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Ada senandungnya itu, tapi dia memanggil burung pipit. Sang nenek yang punya kebun atau sawah itu kemudian dia curiga, kenapa suara orang tua ini merdu sekali. Ternyata dia adalah seorang perempuan cantik yang lari dari rumahnya karena sang ayah ingin memperistrinya. Akhirnya si nenek ini menceritakan kepada pihak kerajaan, dan ringkas cerita putra mahkota memperistri Raja Denu ini. Ini saya pikir-pikir cerita Cinderella versi Bakumpai. Tadi Tom Jerry, ini sekarang Cinderella. Kemudian kisah Patih Bahandang Bala, ini saya temukan dari buku Syahrial Sar Ibrahim. Kenapa Ustaz? Nah, kemudian dari tulisan dari Barbahan Pak Kasmudin. Tapi cerita Laung Bahenda ini terbitan tahun 79, bahasa Bukumpainya sangat luar biasa, Pak. Jadi kita membaca itu lancar sekali membacanya. Kita lihat cerita-cerita bahasa Bakumpai yang ditulis sekarang itu dipaksakan strukturnya. Sama aja mungkin dengan bahasa Banjar agak dipaksakan, yang sebenarnya terasa berbahasa Indonesia. Ada banyak cerita bahasa Bakumpai yang dibakumpaikan tetapi strukturnya struktur Banjar. Tapi cerita tahun 79 ini membuat saya itu nyaman membacanya. Cerita Datu Sadurung Malan dan kakaknya Patih Bahandang Balau ringkasnya sama juga. Ini larangan incest, larangan perkawinan sedara. Meskipun orang lain membacanya ini adalah asal usul orang Bakumpai di Marabahan, tetapi secara antropologi analisa ini menunjukkan larangan incest yang sama terjadi di berbagai daerah, misalnya Saweri Gading di Sulawesi Selatan. Kemudian tadi tentang ekologi. Ini cerita yang sering saya dengar waktu kecil. Agak bingung juga bahasa Bakumpainya. Tom tome manome lawing teket manimbang amas ije kasumpuk malan uttuin nanti akan itahin daya tutupe nehau tempong kotelon manamui ulu batang danum kahayan manimbang amas ije kasumpuk. Tope, tome, tuin adalah kemudian dalam perbendaharaan bahasa Bakumpai. Tome itu barangkali sejenis hama. Sejenis hama. Nanti akan kita hindai tope. Kalau melihat dari struktur bahasa itu, nanti itu dinyanyikan lagi. Nah, ije kasumpuk, sumpuk itu apa ya? Wadah. Ini cerita seorang anak perempuan yang ditinggal kakaknya pergi ke Sungai Kahayan mencari emas. Jadi karena kesepian tiap malam dia bernyanyi. Rupanya ganan dadukuhan, artinya penunggu tanaman-tanaman itu datang menemui dia, mendengarkan lagunya. Tiap malam itu datang. Si perempuan ini takut ternyata. Tapi anehnya, karena kata Prof. Rustam ini
sastra lisan ini polos, besok malamnya dia bernyanyi lagi. Makin banyaklah makhluk halus yang datang. Padahal kalau kita pikir kalau tidak bernyanyi kan mereka tidak datang. Tapi kayaknya dipaksa untuk bernyanyi, makhluk halus ini senang. Akhirnya sore hari dia masuk ke dalam sebuah labu yang besar. Nah, cerita buah labu itu kan ada di berbagai negara. Bakumpai punya juga. Dia masuk ke dalam buah labu itu dan bernyanyi di dalam buah labu itu. Makhluk halus masuk ke dalam rumahnya, di mana orang yang bernyanyi ini tidak ada. Entah iseng-iseng, dibuanglah labu itu ke sungai dan dia dibawa mengalir jauh hingga ke laut. Kakaknya kemudian datang, menemui adiknya tidak ada, pergilah mencari adiknya berlayar. Di tengah menjelang permukaan muara sungai, dia menemukan, oh ini kayak buah labu milik bapak saya. Diambilnya, ternyata adiknya ada di situ. Cerita folklore atau sastra lisan bisa terjadi apa saja. Adiknya bercerita bahwa dia melarikan diri itu karena diganggu makhluk halus penunggu tanaman itu. Datanglah kakaknya, kembalilah mereka dan kakaknya menghancurkan tanaman itu. Kita tidak paham apa maksud dari cerita ini. Kemudian kalau itu kisah Tope, di Merabahan ada kisah Jingah Hantarawang di daerah Hulu Benteng. Cerita ini menunjukkan kakak beradik lagi menebang pohon jingah untuk dibuat perahu. Kemudian potongan sasibitan lah istilahnya dibakar, barangkali untuk mengusir nyamuk. Mereka mencium aroma harum dari potongan itu. Dicium harum, kemudian dimakan, rasanya seperti daging. Inilah cerita. Kemudian mereka menjelma daging itu, membuat mereka keluar taringnya. Mereka menjelma menjadi makhluk lain dan mereka berkelahi. Jadilah kemudian ceritanya, akibat saktinya jadilah Sungai Barito dan Sungai Kapuas. Bisa terjadi apa saja. Kemudian pantun. Nah, ini awalnya saya kira pantun candaan ini hanya ada di tempat saya, tetapi kemarin ada Ibu Ira dari Hulu Bentik membaca pantun itu juga. Rambai padi, rambai Palembang, utin adi Manyalembang. Ketawa berapa? Artinya apa? Rambai padi, rambai Palembang tidak usah diterjemahkan. Gak apa-apa, ini pantun saya sebutkan. Penis adi bengkak. Itu diucapkan. Anak-anak kita mengucapkan itu selalu istilah itu, karena pasti dikejar atau teman kita marah dengan kita. Yang jelas pantun ini diucapkan oleh orang seusia, tidak mungkin diucapkan oleh yang muda kepada yang lebih dewasa. Ketulahan. Ada lagi, teng tengot tenteng ula sasingot ngabuliwa. Artinya ini tadi nggak ada yang saya lihat seperti itu. Kumisnya itu panjang melintang seperti orang zaman dulu. Barangkali ini menunjukkan lifestyle orang zaman dulu, kumisnya suka melintang panjang itu. Ada lagi pantun. Nah, ini menarik. Pendek saja. Apa istilahnya pantun pendek-pendek ini ya? Bakai bakara mate dejara. Ini sindiran kepada orang yang sering melakukan kesalahan tetapi mengulangi lagi kesalahannya. Jadi dia making trouble itu berkali-kali kesalahan. Jadi disamakan seperti bakai, seperti kerak. Jadi matinya tidak jerah. Ada juga romantis. Jadi orang Bakumpai menggunakan monyet sebagai pantun untuk romantisme. Saya dengar ini di daerah Babahan, di tempat Kanda dengan sini. Anak bake si hunjun batang incatuk dengan pulang langge. Kue ate ko idata ganang imbah malang baju bahandang nyaleme. Anak monyet di atas batang dipukul dengan gagang pisau. Bagaimana hatiku tidak terkenang melihat yang berbaju merah kemarin. Nah, ini nggak ada baju merah kayak ini. Jadi ini pantun diucapkan ketika orang lamaran. Tahun 95 saya dengar ini. Kemudian ada ungkapan taguh batu. Bahasa Banjar kan pasti taguh ada, batu ada juga. Tapi apakah ini diucapkan? Jadi kalau ada anak jatuh,
kepalanya terbentur lantai atau terbentur dinding atau bagian tubuhnya lalu digosok-gosok. Kurus banget anakku, tangguh batu. Ada dua makna dari sini. Pertama, orang tua berharap bagian tubuh anaknya yang terbentur itu sekeras batu. Jadi membangun sugesti. Atau bisa juga sebaliknya, semacam pengalihan isu bahwa batu itu memang keras. Dan jadi seolah-olah batu yang mengalami benturan, tidak tubuh anak itu. Jadi tangguh batu. Kemudian, nah ini saya hanya menulis Pak Setiabudi bidangnya ini. Ada mantra Batatenga, mantra Badewa, dan Batenung. Batenung ini sudah jarang, hanya terdengar. Tapi di daerah Barito sepertinya ada Pak Abdul Rahman. Daerah Bontok, Moratewe, ada skripsi mahasiswa saya tentang Batenung ini. Saya tidak tahu di daerah tempat kita. Ramalan atau prediksi. Tadi ada yang protes kenapa tidak pakai F. Saya kira orang Bakumpai tidak mengenal F. Firasat. Jadi ini tanda-tanda di muka yang menunjukkan ini bakal dimakan buaya. Ada mantranya. Kemudian membilang. Saya kira ini sama di mana-mana. Sebelum pasangan melanjutkan pernikahan, setelah perjodohan terjadi, orang tua kan akan menghitung nih. Ini cocokkah abu di atas tunggul kah, gadung 7 kah, atau berapa? Ini Pak Humaydi saya yakin paham soal ini, soal membilang. Teka-teki ini sama dengan Protestan, sama saja. Narai yu bilahan alif jadi raja, bilahan jadi raja. Kalau siang ada di pinggir. Ini sekarang sudah tidak ada lagi karena zamannya serba listrik. Tadi saya tiba-tiba ingat satu hal. Orang Bakumpai itu kalau mengundang perkawinan harus datang masuk ke rumah, serius mengetuk rumah, kemudian duduk berhadapan. Menyampaikan ini contoh. Badal amang udin badino keto semelia biti hatu ebawi munduk gawi anda Sabtu kawinannya anda Ahad. Jadi harus benar-benar duduk berhadapan. Ini saya tulis karena saya pernah diminta untuk mengundang orang dalam perkawinan. Saya di atas sepeda motor, mengundang keto semelia biti kawin Cilepu, mengundang kalian semua kawin di kampung saya. Tidak ada yang datang. Karena dianggap main-main. Jadi orang yang menyampaikan undangan ini selain memiliki hubungan keluarga harus memiliki kesantunan dalam berbahasa. Karena dia harus masuk ke rumah dan duduk, biasanya duduk berhadapan. Jarang kalau undangan itu sambil lewat saja. Terakhir, ada 3 catatan penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, dalam sastra lisan tidak hanya yang disampaikan oleh orang terdekat, tetapi aktor dalam sastra lisan Bakumpai itu juga orang terdekat dalam lingkungannya tadi. Kita lihat orang tua dengan anaknya, saudara adik kakaknya dalam lingkungan pertemanan, bakai bakara tadi, atau bakai dengan kelep. Hal ini menunjukkan kuatnya komunalitas orang Bakumpai. Kedua, bagian ini memang tidak lengkap saya sampaikan karena keterbatasan pengetahuan data dan pengalaman akademis, dan saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini akan mampu melengkapinya. Yang ketiga, pentingnya sastra lisan itu dipentaskan. Apa maksud dipentaskan? Ya benar-benar dipentaskan. Saya nonton satu film Jepang. Jadi mereka duduk dan ada tempat kursi, satu orang duduk dengan kursi agak tinggi, disorot dengan lighting yang memang memenuhi aspek estetis. Orang itu hanya bercerita saja, penontonnya duduk.
Jadi tidak ada media lain, memang dipanggungkan. Terakhir, almarhum bapak saya ketika mengakhiri cerita, tasepak panai, tasepak upi, ranai sapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.